Hello Arsenal, welcome back to VA Video Arsenal, salah satu subtema dari channel Vero Action Series yang khusus ngebahas seputar Arsenal. Oke. Dan kali ini kita ngebahas preview Arsenal lawan Brentford yang sebenarnya ini video dibikin kurang lebih seminggu atau 6 hari sebelum video ini tayang ya, kurang lebih. Aku buat sehari setelah menonton pertandingannya si Brentford lawan Southampton yang tadi malam sebenarnya. Dan ya, kalau kita lihat dari permainannya Brentford melawan Arsenal pada musim lalu ya, di kandangnya Brentford malah itu Arsenal bisa menundukkan Brentford dengan skor 2-0. Namun yang agak berbedanya ketika aku ngeliat Brentford lawan Arsenal dengan Brentford lawan Southampton, itu Brentford benar-benar super bertahan ya di di laga ketika dia kalah lawan Arsenal yang 2-0 itu. Nah, dengan catatan apa dia tidak melakukan pressing sama sekali, berbeda dengan Brentford ketika lawan Southampton yang aku tonton semalam. Itu benar-benar Brentford tuh kayak anjir, ini kayak Leeds Leeds nih Pak, kayak mainnya agak lebih ke gegen pressing gitu. Gegen pressing sebenarnya ngepress 3-4 orang, nanti dari hasil pressing terus dapat bola langsung dia segera jadikan itu sebagai umpannya gitu, sebagai apa ya, sebagai uh, apa ya, ya semacam progresi buat mencetak gol lah. Aku nggak tahu istilah yang tepat apa, tapi konsep dari gegen pressing adalah kalian ngepres 3-4 orang, nanti ketika pula ada hasil dari ngepres kan itu kan ada ruang terbuka gara-gara lawan habis maju kan, lawan habis maju. Nah itu ya dimanfaatkan dengan melakukan gegen pressing, langsung umpan ke ruang mana yang kosong gitu, lalu akhirnya bisa menciptakan peluang dari situ. Nah itu konsep dari gegen pressing. Dan setahuku klub-klub besar sudah mencipta melawan seperti itu, tapi untuk klub papan tengah itu baru mungkin mungkin baru Leeds yang pakai. Kalau kalau Brighton itu agak lebih mirip City Arsenal konsep mainnya gitu. Nah kalau kalau yang Brentford itu aku nonton semalam lawan Southampton, itu benar-benar gila sih, pressingnya kayak ketat, tempo tinggi gitu, dan benar-benar memanfaatkan peluang dari hasil ball recovery setelah melakukan gegen pressing, itu berhasil melakukan gegen pressing. Dan ya beberapa kali golnya yang di menit gol kedua sama ketiga lah itu hasil dari gegen pressing yang bagus. Sedangkan gol pertamanya itu lebih ke situasi bola mati lah, dari situasi bola mati. Dan apa yang bisa diwaspadai dari Brentford adalah bagaimana mereka itu melakukan pressing tingginya. Untuk cara untuk melakukan pressing untuk menghindari pressing tinggi adalah dengan passing-passing yang akurat dan tepat. Ya syukurnya Arsenal sudah terbiasa dengan melakukan itu. Walaupun aku agak sedikit skeptis ya, Arsenal bisa lagi menang lawan, maksudnya agak bisa mendominasi lawan Brentford, karena ketika lawan Leeds yang benar-benar full pressing, yang benar-benar memainkan gegen pressing, itu Arsenal kewalahan Pak. Asli Arsenal kewalahan, hampir kalah, hampir seri bahkan. Cuma Arsenal pasti lucknya dapat ya, ada 2 gol Leeds yang dianulir. Cuma kalau itu nggak dianulir bisa menang Leeds. Cuman sekali lagi ketika lawan tim yang gegen pressing, Arsenal selalu kewalahan gitu, gegen pressing gitu. Dan selain itu yang bisa diwaspadai adalah bagaimana permainan long ball ketika transisinya Brentford yang sangat-sangat membahayakan, menurutku cukup membahayakan ya. Cuma yang anehnya ya, kalau Brentford nih harusnya ketika aku emang jarang nonton Brentford kecuali buat preview kayak kayak ini. Cuman ketika lawan Arsenal kemarin di kandangnya mereka, kok mereka agak agak nggak berani, kayak agak malu-malu kucing dalam melakukan pressing gitu. Tapi entahlah, siapa tahu mungkin dia bisa berubah gitu. Namun kalau emang Arsenal bahkan apa ya, Brentford bakal menerapkan gegen pressing yang gitu-gitulah, jangan salah kalau, apalagi kalau misalkan Arsenal masih melanjutkan tren yang agak underperform ya kayak lawan Everton kemarin, Arsenal bakal seri, mungkin seri ya, bukan kayak tapi mungkin seri sih, kemungkinan Arsenal bakal main seri gitu. Dan dari dan kelemahannya apa yang bisa dimanfaatkan menurutku sih, ya lini tengahnya ini sih Brentford yang agak sempat Soton beberapa kali melakukan long ball ke depan,
ke depan langsung ke tengahnya Brentford itu agak kewalahan Brentford, tapi akhirnya bisa dengan lini apalagi di babak kedua itu Southampton sempat membahayakan dengan lomba-lomba atau terupas ke depan, itu sangat melelahkan pertahanannya Brentford, dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Sedangkan dari Arsenal, aku harap Martinelli diistirahatkan dan mungkin apa nih ya, mungkin Ben White main dari awal ya apa, karena ini lawannya nggak, kemungkinan nggak low block ya, kemungkinan nggak low block Brentford mainnya, cuma mungkin lebih pertahanan babak sendiri. Nah itu it's okay, tapi kalau konteksnya kayak lawan Everton yang agak apa namanya, yang agak kesulitan dan juga sampai menit ke 50-an belum bisa cetak gol, nah barulah Asukun bisa dimasukin gitu. Apalagi yang mungkin bisa dianu ya, mungkin untuk sementara strikernya masih Nketiah lah, dan nggak ada formasi yang berbeda sih, cuman itu aja sih yang perlu diganti, mungkin Martinelli sama Trossard gitu. Dan ya itu mungkin aja dari aku, dan semoga Gons Arsenal bisa menang. Salam invisible.